selamat datang di Liputanam Talks. Kali ini bersama saya Reno Reksa. Di episode kali ini saya mau ngobrolin soal Papua, Bumi Cenderawasih begitu, karena beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto juga baru saja melantik sejumlah nama begitu untuk masuk dalam yang namanya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Nah, salah satu pihak yang masuk di komite itu dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sudah ada di depan saya. Namanya adalah Billy Mambrasar. Hai Mas Billy, apa kabar? Halo. Selamat dulu sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kira-kira lebih ke apa ya jatuhnya? Lebih ke beban kah atau it's a gift for you? Lebih kepada merasa bahwa saya bisa berkontribusi lagi ya. Gitu ya. Jadi lebih luas lagi kan Lebih luas wadah lagi. yang dikasih ya. Betul. Oke. Nah, sebelum saya mau kepo soal komite ini tugasnya ngapain, percepatan pembangunan Papua apa yang dipercepat dan lain sebagainya, aku boleh kepo nggak behind story-nya? Jadi Mas Billy itu pas sebelum dilantik nih, dihubunginya kapan, yang ngehubungin siapa, mendadak kah? Gimana, boleh diceritain dong Mas Billy? Ya sangat mendadak karena saya kan juga sedang bertugas sebagai tenaga ahli investasi dan pengusahaan Batam Free Trade Zone. Jadi selama 7 bulan ke belakang ini saya mondar-mandir Batam Jakarta untuk dalam tugas saya memastikan investasi asing Indonesia ke Batam itu masuk. Jadi saya lagi di Batam, lagi sedang turun lapangan, terus ketika saya nyalakan HP itu sudah ada sekitar 6 miss call dari 6 nomor yang berbeda. Oke. 6 ini saya kenal. Seperti Oke. itu. Jadi ada dari timnya Mensesnek, kemudian ada dari tim Pak Presiden langsung, terus ada juga dari Mas Fadli, adiknya Mas Sugi ya, Kemenlu. Ada beberapa nomor yang langsung telepon, tapi saya tidak tahu ini kenapa. Seperti itu, dan saya telepon balik. Siapa yang pas itu pertama kali ditelepon balik siapa? Yang paling atas tuh, yang paling yang paling terakhir. Karena paling gampang ya. Yang paling gampang diklik Mas Juri. Oh, Mas Juri, oke. Ya, Mensesnek. Jadi saya langsung telepon balik cepat dan dia bilang, bro di mana? Di luar Jakarta. Saya bilang, boleh nggak cari penerbangan secepatnya ke Jakarta? Karena ada kemungkinan besok dipanggil oleh Pak Presiden ke istana. Oh sorry, besok berarti itu H-1. Itu H-12 jam. Oh wow. Iya, karena jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam. Jadi tolong kembali, dan akhirnya saya pontang-panting cari tiket secepat mungkin dapat jam 9 malam dari Batam. Itu pun delay, sebut saja brand pesawat tertentu, delaynya 3 jam. Jadi saya baru berangkat jam 12 malam, dari jam 11 sampai jam 12, nyampe jam 2, jam 6 subuh dari rumah sudah berangkat ke istana besoknya. Oh, oke. Berarti sangat cepat pace-nya ya. Tapi itu pas ditelepon hanya dikabarin, "Bro, datang ke Jakarta secepatnya." Nggak dikasih tahu. Tidak ada Lu mau deskripsi. dikasih tugas apa kek. Tidak ada. Tidak tahu. Jadi ya udah siap saja ke istana gitu. Terus tahunya jadi anggota komite eksekutif itu kapan? Sedikit-sedikit pas saya masuk kan ada Masuk mana nih? Istana masuk nih? istana, ada anggota komite eksekutif lain yaitu Kak Aris Saleh, ya Bang Aris Saleh sama Pak Felix Wanggai. Mereka lagi di press release, lagi di depan media istana. Saya pas lewat di stop juga sama mereka, saya gabung iya aja di belakang tapi jadi menebak-nebak dari jawaban mereka gitu kan, ini apa kira-kira gitu. Oh, oke. Seperti itu. Berarti baru tahu firmnya itu pada saat di dalam pas udah baris atau gimana nih? Iya, pas di dalam juga baru tahu di depan ini, di depan. Siapa yang ngasih tahu pertama kali, Mas Billy jadi anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ya? Sebenarnya Pak Kasimon Mantiri ya, Direktur Utama Pertamina, itu beliau memang mentor saya juga. Ya, beliau juga sempat kasih clue, tapi saya tidak pasti apa, tidak clear apa gitu. Saya cuma ada dengar kata Papuanya. Berarti something to do with Papua, tapi spesifiknya saya pun nggak ngeh gitu. Nanti setelah di dalam pada saat gladi resik baru. Oh, ada Tahu. gladi resiknya itu Ada ya? gladi resik sejam sebelum presiden masuk. Oh, itu baru. Oh, gue ditunjuk jadi ini. Iya gitu. Oh, ada dubes juga. Oh, ada wamen juga gitu-gitulah ya. Jadi itu bener, sepengetahuan saya menduganya biasanya selama ini kalau ada pejabat bilang nggak tahu. Aku mungkin mikirnya, masa sih nggak tahu. Ternyata memang beneran nggak tahu. Nggak Ya tahu. di situ Saya ya? pun waktu dulu staf khusus Pak Jokowi pun saya tidak tahu itu staf khusus. Ditelepon suruh balik aja. Tapi Jadi kok betul-betul nggak tahu tahu gitu loh, kok maksudnya gini, nggak tahu mau dijadiin apa, kok tiba-tiba kok mau aja gitu loh datang. Atau ya udahlah, pasti ini yang baik buat gua, bukan sesuatu yang buruk buat aku yang dikasih ini.
Kan bingung juga kalau yang telepon sudah sekelas kenegaraan kan. Masa kan ya sorry nggak bisa datang lagi nyuci baju. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin juga gitu. Iya, Jadi iya, ya harus iya, iya. datang dulu nih apa Oh nih iya, ini gitu. Call of Duty ini ya. Oke, tadi Mm. saya juga sebenarnya ngobrol sempat sama temennya Mas Billy, ada Mas Nando. Mas Nando pun bilang, saya nggak tahu juga kalau Mas Billy diundang ke istana gitu juga benar berarti ya. Betul, tim saya nggak ada yang tahu, even istri juga nggak tahu, keluarga nggak tahu. Iya. Tapi datangnya barengan kan sama istri? Istri datang barengan kan dibully netizen istri saya karena nggak Oh my sanggulan, nggak kondean, nggak kebayaan, God. dan Come nggak pakai on. baju yang ada brand itu lumayan up juga tuh di Tapi internet. aku baru nggak, ini jas yang dipakai pas pelantikan kan? Iya ini jas jasnya bokap, jas thrifting. Oh, jas Jadi bokap. ya bapak WA langsung bukan ucapin selamat, bapak bilang itu saya lihat di TV itu kayaknya jas saya yang kamu pakai katanya. Bukan untuk ucapin selamat ya? Iya ini bisa di screenshot di WA-nya bapak kan ya. Emang ayah seperti apa itu? Iya. Itu jas gua, balikin jas gua Iya, gitu jas kan? itu jas thrifting katanya. Oke. Jadi itu tadi udah clear cerita di balik itu semua. Tapi kalau aku ngelihat video yang Mas Billy post di IG, jalannya kok kayak agak cepet gitu, kenapa? Udah telat mas. Iya. Udah telat dari mulai jam 1 kita baru masuk jam 1 kurang 5. Oke. Karena oke, istri oke. salah pintu gitu. Jadi istri kan nggak tahu istana, istri Oh, ya berangkatnya kepisah pas itu? berangkat kepisah karena kan saya duluan Oh. sama tim gitu kan. Istri kan nggak tahu ini gerbang istana ada 6, ini yang mana dia masuk dari sini. Bukan, sini, bukan, sini. Bukan. Lama banget sih lu. Lama gitu. itu dan akhirnya ada gerbang yang harusnya itu gerbang logistik, dia masuk dari gerbang logistik gitu. Gerbang keluar Untungnya masuknya. dikasih izin ya. Iya, pas pampres sudah kenal kan. Oh, Mas Billy, Mas karena Billy. zamannya staff sus juga Iya, ya. Mas Billy, Iya, Mas Billy iya, gitu. iya. Iya, Mas buka aja lah, kasihan kalau dia putar lagi gitu. Akhirnya dibuka gerbang yang tidak seharusnya masuk lewat situ. Dan akhirnya kita mengejar dengan waktu gitu kan. Makanya jalannya, saya ngeliat, ini kenapa sih kok jalan cepet? Iya. Menghindari wartawan atau udah terlambat? Udah terlambat. Udah terlambat ya? Iya, Bang? iya. Oke, kejawab lagi pertanyaan saya. Nah, Next. itu pun saya salah sepatu, ganti sepatu, salah celana, waduh, pokoknya saya betul-betul ganti. Emang nggak di brief? Di brief tapi kan menurut saya itu sepatu yang sudah oke gitu, tapi harus diganti lagi. Istri saya juga yang lain pada pakai kebaya semua sama sanggul, istri saya dengan baju kayak mau pergi ke ya itu acara biasa aja. Jadi Iya. memang ada drama di bagian kita berdua aja gitu kan. Tapi yang penting kerjanya sih menurut aku, bukan Iya. masalah pakaiannya pada saat dilantik. Yang penting kerja nyatanya itu nanti akan ada gitu kan. Semoga ya, amin, Semoga. harus. Saya Harus pun itu. Indonesia harus kerja. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal kerja, udah ngapain aja setelah dilantik sebagai anggota komite, panjang banget namanya, anggota komite eksekutif percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Papua. Udah ngapain aja? Dilantik hari Rabu, hari Kamis kita langsung briefing untuk melakukan internal alignment di tim kita. Lalu kemudian kita rapat sama Mendagri sudah Oke. 2 kali. Dengan Mendagri yang pertama itu briefing singkat, lalu kemarin baru rapat lagi sama Mendagri untuk alignment antara kita dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berlangsung. Jadi Mendagri memberikan konteks seperti itu. Jadi lalu kemudian hari ini kita akan menyusun beberapa TOR untuk kita seperti apa. Kita kan mesti mencari bentukan gitu. Bentukan cara kerja yang terbaik seperti apa. Karena yang namanya komite eksekutif report langsung ke presiden, ada banyak stakeholders lain yang juga sudah bekerja di Papua. Bagaimana kita melakukan complementary role yang tidak menggantikan atau mengeliminasi fungsi yang lain. Itu kan cukup taktis. Ya. Ini penting untuk saya garis bawahi. So you don't take over the job dari daerah ya. Jangan, karena secara arsitektur kepemerintahan sudah ada pemerintah daerah. Nah, Bagaimana tugas kita melakukan orkestrasi yang baik agar tugas pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik, visi misi presiden dapat terimplementasikan dengan baik juga. komite eksekutif ini lalu bayangan saya artinya as a bridge, jembatan dari Jakarta ke Papua, pusat ke daerah atau gimana? Ya kalau kita bicara jembatan, ini kan juga banyak jembatan nih mas. Pertama, ada legislatif DPR RI. Betul. DPR RI dipilih langsung oleh dapil konstituennya, dia menjadi penjembatan utama komunikasi aspirasi kebijakan antara masyarakat konstituennya dengan pemerintah eksekutif dalam hal ini. Ada lagi jembatan yang kedua yaitu Pemda. Kita tahu bahwa gubernur pun aktif berkunjung ke Jakarta untuk memastikan program-program Jakarta, program-program pemerintah pusat itu dapat berjalan ke daerah. Nah, saya lihat bahwa komite eksekutif ini secara spesifik menjadi jembatan aspirasi visi misi presiden terhadap penyusunan rangkaian percepatan pembangunan Papua. Dalam hal ini ada kita bicara RPJMN, RPJMD, lalu kita bicara APBN, APBD, kita bicara program-program taktis
kementerian yang turun langsung yang sering disebut dengan kata DAK, ya dana ada alokasi beberapa khusus. dana alokasi khusus. Kita harus memastikan orkestrasi semuanya ini sejalan dengan apa yang Presiden mau menjadi gerakan Indonesia ke depannya. Tujuan apa gerakan langkah Indonesia ke depannya seperti itu. Oke, aku masih belum clear di sini. Sudah ada Pemda di situ. Kan harusnya komunikasi bisa langsung kalau gubernur, bupati, wali kota kan harusnya bisa langsung reach out ke Mendagri seharusnya. Betul. Yang paling dekat sama presiden. Betul. Nah, ini kemudian komite eksekutif ini apa? Tambahan saja kah atau gimana? Jadi Konteksnya itu loh, saya masih belum dapat nih jadi konteksnya. kalau ada kata di situ disebut kata akselerasi, artinya tidak mengganti, bukan substitusi, Iya. tetapi akselerasi. Artinya proses berjalan seperti biasa, business as usual, tapi fungsi akselerasi ini mempercepat business as usual itu agar bisa lebih efektif. Misalnya, contohnya kita bisa melihat kemarin Gubernur Maluku Utara ketika diwawancara salah satunya oleh SCTV juga, ditanya kenapa di Jakarta terus gitu kan, dan dia jawabnya, saya lagi mencoba untuk mencari program, mencari anggaran, ya kan. Bayangkan Mas, ada 6 gubernur 6 provinsi di Papua. Kalau semuanya shopping around ke Jakarta mencari quote unquote anggaran dan mencari program, tiket saja udah berapa Mas? Exactly. Gubernur harus naik bisnis, ya kan? Ya syukur-syukur kalau ada gubernur yang memang humble enough untuk naik kelas ekonomi. Pun ekonomi Papua 5-6 juta Mas. Kalau dalam 1 bulan dia bisa kayak Gubernur Shirley yang bisa berapa kali tuh ya? Saya nggak sebut Gubernur Shirley 6 kali ya, tapi misalnya 6 kali Mas. 6 kali 6 itu 36 juta kali 2 72 juta untuk tiket, belum perangkatnya. Itu baru orangnya doang Baru ya? orangnya belum doang. staffnya. Belum hotelnya, belum daripada dia shopping around program seperti itu, mendingan uangnya langsung turunkan ke masyarakat, modal usaha, bantuan pertanian, bantuan orang sekolah. So, what's the point of komite akselerasi ini adalah kita memastikan agar effectiveness komunikasi itu membuat mereka tidak perlu terlalu sering-sering physical in person shopping around. Kita menjadi penyebatan untuk mereka dapat. Berarti Mas Billy nanti akan sering ke sana nanti atau gimana? Saya suka turun lapangan, saya orang lapangan. Jadi saya membayangkan saya akan sering turun ke bawah. Udah dibagi belum sih? Billy nanti dapat tugas atau tupoksimu handle sektor ini? Belum ada, tapi saya sudah secara verbal menyampaikan sesuai dengan bidang ilmu dan pengalaman kerja saya pengen di sektor sumber daya manusia dan ekonomi. Kenapa dua hal itu? Sumber daya manusia karena saya menjalankan Yayasan Kitong Bisa semenjak 2009, memberikan pendidikan gratis kepada ribuan anak Papua sampai hari ini. Jadi saya sangat memahami inside out dari human development manusia Papua. Saya juga sendiri indigenous Papuan, asli Papua myself. Jadi saya bisa connect antara theoretical dan pengalaman praktikal dan feeling empathetical tadi. S2 saya juga kan Human Development Psychology. Jadi saya tidak bilang saya expert, tapi saya lebih mengerti sedikit di situ. Lalu kenapa ekonomi? Karena saya juga selama staf khusus Presiden Jokowi terlibat dalam penyusunan blueprint economic development dari Papua. Jadi saya bisa memastikan adanya keberlanjutan hal yang positif yang baik untuk bisa berjalan ke depannya. So ini kalau dengan kata akselerasi, percepatan ini adalah bagaimana bukan percepatan pembangunan secara fisik sebetulnya, tapi lebih ke arah bagaimana komunikasi visi misi presiden ini dijaga supaya semakin cepat sampai ke Papua. Itu yang dimaksud dengan percepatan pembangunan. Final outcome tentunya adalah akselerasi percepatan pembangunan sebagai outcome ya, sebagai outcome. Tapi kan ada proses untuk mencapai outcome tersebut. Proses ini juga kita akselerasi untuk mencapai at the end of the day goal tersebut gitu. Contoh, kita pengen adanya ketahanan pangan di Papua, maka gubernur kan harus berinteraksi dengan at least 5 kementerian Mas, Bappenas, untuk memastikan APBD, APBN, RPJMN, RPJMD termaktub dalamnya. Dia harus berinteraksi dengan Kementan. Dia harus berinteraksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia harus berinteraksi dengan Kementerian Koperasi karena ada beberapa koperasi pertanian. Can you imagine the complexity untuk setiap kepala daerah, baik gubernur maupun bupati melakukan fungsi koordinatif tersebut? Pusing. Iya, pusing dan pasti belum lagi menterinya sibuk. Belum lagi ternyata menteri nggak cuma ngurusin Papua doang dong. Sorry ya, saya nggak ngurusin Papua aja, saya ngurusin 38 provinsi. Belum lagi beda warna ya, gubernurnya warna pink, menterinya warna coklat tua misalnya kan, beda warna lagi. Biasanya kalau beda warna kan kita be honest aja, sometimes itu juga ada faktor itu yang membuat komite akselerasi ini kita tidak ada warna-warna, kita adalah merah putih.
Kita visi presiden. So regardless warna dirimu apa, ini Indonesia yang harus kita bangun. Kita akan langsung memaksimalkan fungsi eksekusi komunikasi itu. Pesan dari Presiden Prabowo ke Komite Eksekutif atau mungkin ke pribadi Mas Billy apa? Maksudnya sektor apa yang mau paling pengen Pak Prabowo itu dipercepat gitu loh di Papua tuh, di sektor apa? Iya. Secara spesifik ke komite eksekutif ini belum ada Mas, karena kita masih dalam proses penjadwalan dan arrangement untuk melakukan rapat besar yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan kami, dan nanti kementerian itu masih sedang proses penjadwalan gitu. Tapi secara personal saya pernah punya diskusi deep talk dengan Presiden 2 jam, one on one person, empat mata. Beliau masih Menteri Pertahanan, Kemenhan, dan beliau mengatakan kalau Tuhan berkehendak saya menjadi pemimpin Indonesia ini, saya ingin Papua itu terbangun manusianya, dan saya ingin Papua itu terbangun ekonomi berbasis lokal. Jadi ada kata lokal gitu, ada kata lokal konteks di dalamnya. Itu saya menjadi 2 kata pegangan dari Presiden yang saya ingat sampai sekarang. SDM dan ekonomi. Dan ekonomi lokal ya, Ekonomi berbasis lokal, lokal gitu. Jadi ini yang menjadi menjadi pegangan saya gitu. Dan saya lihat Presiden konsisten terhadap pelaksanaan hal tersebut. Contoh ketika Presiden meluncurkan program Koperasi Merah Putih saat ini, beliau selalu memastikan Papua jalan nggak? Papua pastikan koperasinya mengelola sesuai dengan komoditi lokal. Kalau memang daerah laut ikan, kalau memang daerah kopi. Itu pesan beliau. Lalu SDM dengan beliau mendorong program-program seperti sekolah Taruna ya, Taruna Merah Putih, di mana beberapa sekolah di Papua beliau juga upgrade dengan cepat untuk menciptakan SDM. Itu juga menunjukkan visi misi dia untuk melakukan akselerasi dalam 2 hal tersebut. Oke. 2 hal tadi yang disampaikan oleh yang sempat deep talk tadi antara Mas Billy dengan Pak Presiden Prabowo pada saat masih menjadi Menhan ya, Tia. Pengembangan manusianya SDM, dan juga ekonomi lokal. Ya. Ekonomi lokal. Mas Billy ini kan orang Papua juga, kelahiran Papua juga. Sesuai tidak 2 hal ini dengan realitas di Papua pada saat ini untuk ekonomi lokal dan juga sumber daya manusianya untuk dipercepat? Relate nggak dengan kondisi real di lapangan? Presiden baru memerintah kurang dari setahun ya, sementara baru bulan depan kalau tidak salah baru setahun pemerintahan Presiden Prabowo. Penganggaran dan penyusunan APBN RPJMN pertama yang melibatkan Presiden Prabowo kan juga baru. Kemarin ya, 16 Agustus beliau melakukan pidato depan DPR RI mempresentasikan badi anggaran untuk tahun berikutnya. Walaupun memang di pemerintahan Pak Jokowi yang terakhir, Pak Prabowo ikut terlibat dalam melakukan adanya transisi yang smooth, tapi kita tidak bisa bilang 100% itu adalah visi misi Presiden Prabowo, just not yet gitu kan, baru sekarang ini. Jadi kalau ditanya sudah atau belum, saya tidak akan bisa menjawab sudah atau belum, karena namanya proses pembangunan itu adalah sebuah proses perjalanan dari titik A ke titik B. Kita nggak bisa bilang udah nyampe di B belum sih? Belum, karena masih perjalanan. Pembangunan itu proses perjalanan. Tapi apakah sudah berjalan menuju kepada B? Artinya sudah benar nggak nih? Arahnya udah benar belum nih? Menurut saya sudah berjalan ke arah yang benar, dengan catatan seluruh pihak-pihak di Indonesia ini konsisten menjalankan visi misi Presiden. Tidak ada visi misi pribadi, tidak ada kepentingan transaksional yang lainnya yang didrive oleh kepentingan kelompok tertentu saja. Tidak ada visi misi pribadi, tidak ada visi misi partai mungkin termasuk di situnya. Kelompok tertentu aja. Ini masalah Indonesia, presiden Indonesia. Yang ada cuma satu visi misi Presiden Prabowo Subianto. Betul. Di sini ya. Oke. Mas Billy ada di era Pak Joko Widodo. Sekarang juga masuk juga di eranya Pak Prabowo Subianto. Kalau Mas Billy melihat, ada tidak sih korelasi atau ketersinambungan nih antara, untuk di Papua ya, saya ngomong untuk di Papua, antara eranya Pak Jokowi dengan eranya Pak Prabowo Subianto? Nah, saya pikir kesinambungan itu terjadi begitu jelas karena ketika dan saya sangat mengapresiasi, saya punya privilege untuk berada di 2 pemerintahan. Saya sangat mengapresiasi bagaimana kedua pemimpin ini, baik Pak Prabowo maupun Jokowi, melakukan transisi yang sangat smooth. Kita one of the smoothest political transition di dunia, Mas. Yang lain tuh banyak sekali dengan api politik yang membuat demonstrasi dan yang lain-lain di tempat lain terjadi, bahkan sekelas Amerika yang katanya demokrasinya sudah matang. Indonesia mulus seperti itu, despite banyak pro dan kontra yang tentu nggak akan habis-habis kalau kita diskusi tentang politics. Nah, smoothness itu termanifestasi menjadi implementasi program yang juga berjalan dengan cukup baik. Nah, kalau kita bicara terlalu high level nih orang nggak akan paham. Saya langsung bikin contoh real aja ya. Boleh. Program MBG, makan bergizi gratis ini kan di Papua itu require
supply beras, susu, minyak goreng, telur itu masih belum bisa locally tercukupkan diproduksi di Papua. Masih harus didatangkan dari luar Papua untuk mencukupi ratusan ribu anak yang harus kita kasih makan ya per hari. Thanks to program tol lautnya Pak Jokowi, ketika program MBG Pak Prabowo masuk dan dapur-dapur itu harus mendatangkan susu, gula, beras dari luar, mereka mempergunakan tol laut yang memberikan discounted price kepada harga logistik yang lebih murah. Jadi program Pak Jokowi menjadi preconditions yang menyukseskan program Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo pun men-tailor program dia, menjahit programnya dia dengan cukup efektif sesuai dengan apa yang sudah berjalan sebelumnya. Seperti itu. Oh, so ada ketersinambungan di situ ya antara Papua di era Pak Jokowi dan Papua di eranya Pak Prabowo Subianto ini ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, saya ambil beasiswa afirmasi pendidikan menengah dan afirmasi pendidikan tinggi. Banyak sekali anak-anak Papua yang diberikan kesempatan untuk sekolah gratis di SMA-SMA terbaik di seluruh Indonesia, yang namanya program afirmasi pendidikan menengah, ADEM. Lalu ada lagi program yang sekolah di kampus-kampus terbaik Indonesia, afirmasi pendidikan tinggi. Berjalan pas zaman Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mengeluarkan statement berkomitmen untuk memastikan hal itu terus berjalan dan bahkan kuotanya diminta ditambah melalui berbagai mekanisme yang lain. Ini bukti bahwa programnya terus berjalan. Iya, tidak berhenti di satu era kemudian tidak dilanjutkan di era berikutnya ya. Betul. Tetap ada, bahkan jumlahnya tadi kuotanya ditambah kalau untuk yang beasiswa. Berbicara soal tadi ekonomi lokal, SDM di Papua, bayangan saya begini. Papua itu kan ada juga melekat sekali dengan aspek kulturalnya, dengan adatnya begitu. Nah, apakah dengan adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor nanti di Papua juga akan ada cultural approach, pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural supaya lebih lebih masuk lagi nih ke masyarakatnya? Justru itu menjadi DNA utama. Makanya tadi ketika saya bilang Pak Prabowo mention ekonomi lokal. Lokal itu incorporate all the aspects of local. Culture, gender, tribal, hak adat, dan seterusnya, itu semuanya masuk dalam kata lokal, gitu kan. Jadi saya pikir itu justru menjadi DNA dan basis dari kita menyusun program, dan mungkin kita tidak menyusun program malah Mas, kita melakukan akselerasi program yang sudah dan sedang berjalan, yang sejatinya sudah disusun dari zaman sebelum-sebelumnya, bahkan jauh sebelum Pak Jokowi pun, dari zaman Pak Presiden SBY, itu dengan UKP 4 itu juga sudah disusun program-program local based approach, dan itu akan terus kita tingkatkan seperti itu ke depannya. Oke. Bayangan saya begini, dengan adanya kata percepatan pembangunan, itu nantinya akan langsung, Papua ada 6 provinsi ya sekarang ya, itu akan langsung masif di ke-6 provinsi ini, atau ya ada beberapa provinsi yang akan lebih disasar dulu nih pertama, atau gimana? Kita harus langsung implementasi di ke-6 provinsinya. Langsung semuanya? Langsung. Tetapi tentunya kita melihat ada 3P yang menjadi prasyarat dari sebuah program strategi itu berjalan dengan baik Mas ya. Yang pertama adalah P, people. People dalam hal ini adalah leadership. Jadi not all leader can actually accelerate things. There are some leader, beberapa pemimpin yang memang ketika kita bicara dalam hitungan detik dia langsung tahu dan dia langsung action dengan cepat gitu. So itu menjadi precondition pertama, leadership, people, person gitu. Yang kedua adalah policy. Nah, kita bicara policy ini kan ada tatanan kebijakan yang bukan hanya dari sisi undang-undang, Kepres, Impres, tapi juga ada Permen, PP, Permen, turun sampai ke peraturan daerah, Perda. Dan setiap gubernur memiliki inovasi-inovasi yang ditelurkan menjadi perda-perda tertentu, yang mana ini kan bisa jadi harus kita lihat dan kita usut dulu kalau memang jadi benang kusut. Tapi ada juga daerah-daerah yang siap untuk meluncurkan inovasi-inovasi dengan basis perda tadi, gitu kan. Itu yang coba kita lihat dulu. Jadi tadi policy P. Saya tadi barusan sebelum kesini ngobrol sama teman-teman BRIN, dan teman-teman BRIN itu berhasil melakukan influencing pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda-perda berbasis riset dan data terkini. Dan beberapa gubernur yang mereka sebutkan di Papua itu, contohnya saya berikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah ya, Kak Meki Nawipa, yang mampu menangkap kesempatan, opportunity itu dengan mengeluarkan perda-perda yang bisa melakukan akselerasi. Walaupun beliau juga kan baru menjabat beberapa bulan saja gitu. Tadi kan people, policy, kemudian yang berikutnya adalah P, power. Power itu adalah bagaimanapun juga kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, siapa yang terlihat optically bukan terlihat,
mampu berkomunikasi dengan baik dengan pusat, ya, maka dia bisa melakukan akselerasi pembangunan di situ di daerahnya. Jadi saya pikir 3P ini menjadi prasyarat gubernur mana atau provinsi mana yang akan lebih cepat menangkap dan melakukan akselerasi tadi. Kalau Mas Gitu. Billy melihat dari 6 provinsi yang memenuhi, bukan memenuhi lah ya, yang 3P-nya paling kental. Saya yakin semua wilayah di Indonesia itu ada 3P itu. Tetapi kalau secara khusus di Papua yang 3P-nya paling kental? Saya lihat semuanya punya kapasitas yang mumpuni karena saya Kapasitas. mengenal mereka secara in person, Oh. not just by name. In person saya punya hubungan Semuanya? dengan semuanya. Oke. Papua Selatan, Pak Apollo. Saya pernah bermitra dan berinteraksi dengan beliau ketika melakukan pendekatan program pertanian berbasis anak muda Papua di Papua Selatan, Kakamega Nawipa. Saya pernah berinteraksi dengan beliau ketika kita berdiskusi tentang pengembangan komoditas kopi. Pak Gubernur Papua Barat Daya, Sorong. Itu lalu gubernur yang baru terpilih Pak Fatkiri yang ada di Provinsi Papua. Ketika kami meluncurkan Papua Youth Creative Hub, kami bermitra dengan beliau, gubernur dan wakil gubernur. Jadi in person saya melihat mereka punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang menurut saya ini justru menjadi insights buat saya untuk bagaimana komite ini bekerja dengan pendekatan yang berbeda-beda dengan setiap pemimpin yang berbeda, gitu. Jadi Anda optimistis dengan keenam gubernur ini untuk bisa beradaptasi dengan adanya kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua ini, Mas Billy? Kami juga harus beradaptasi proses pendekatan kami sesuai dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing pemimpin ini. Tapi kelihatannya Mas Billy, feeling saya nih karena udah dekat in person, kelihatannya Mas Billy ditugasin untuk salah satu pendekatan juga di Semua anggota komite dekat sama juga ya? dekat sama Oh iya, ada pemimpin. mantan Kapolda juga ya pas Iya, di situ mantan Pangdam mantan ada. Pangdam ya. Kapolda ada. Ya. Jadi oke lah, kita ada apa ya, taruh harapan di situ di Komite Eksekutif. Kalau ngomong soal pembangunan, percepatan, kita ngomong soal anggaran. Nah, nantinya Komite Eksekutif ini bisa nggak menjelaskan Mas Billy, nantinya percepatan pembangunan di Papua ini juga akan membahas terkait dengan porsi-porsi ini, APBN sekian, APBD sekian, APBD provinsi sekian, APBD kabupaten kota sekian, sampai ke detail situ atau tidak? Harusnya kita tidak membuat keputusan karena keputusan itu kan dibuat oleh presiden ya. Tapi kita punya role advisory. Jadi kita memberikan advice kepada presiden mana alokasi, realokasi dan mana proporsi yang terbaik berdasarkan satu potensi lokal, ya kan? Potensi lokal setiap daerah ini beda-beda karena kondisinya beda-beda, secara politis beda, secara geomorfologis beda, secara culture beda. Yang kedua adalah dari sudut pandang kemampuan penyerapan anggaran juga pasti akan berbeda. Ketiga, proportion allocation karena proporsi population based proportion allocation artinya beda daerah beda populasi juga, ya. Sehingga alokasi APBN-nya juga akan pasti Beda-beda. berbeda. Nah, menurut saya I am so much less interested to the amount, berapa banyak anggaran, tetapi untuk apa anggaran tersebut dipergunakan, itu yang paling penting yang harus diterima oleh presiden sebagai insights knowledge-nya. Untuk sektor apa? Jangan sampai sektor di Papua Barat Daya yang memang ada Raja Ampat yang kental dengan pariwisata dan kelautan, terus investasinya lebih banyak kepada sektor pertanian. Ya. Atau di Papua Selatan yang terkenal dengan food estate dan garda ketahanan pangan nasional, malah kita lebih banyak investasi ke UMKM atau industri misalnya. Ini kan false ya, nggak pas ya. Nggak pas. Itulah fungsi komite eksekutif yang memiliki knowledge dan pengetahuan untuk memastikan presiden membuat keputusan dengan insights yang tepat dan evidence yang tepat. Gitu. Oke, berarti harus komite eksekutif ini juga harus memastikan informasi yang masuk dan didengar oleh presiden adalah informasi yang benar, based on evidence, based on reality ya. Tidak ada kepentingan, maksudnya informasi yang masuk jangan ada kepentingan kanan kiri gitu loh maksud aku. Tidak boleh. Tidak boleh. I don't see any of anggota komite eksekutif itu ada kepentingan tertentu. Saya lihat. Contohnya Pangdam, udah jenderal, udah nggak ada kepentingan apapun lagi yang dia inginkan. Ini saya sebagai anak muda yang positive thinking ya. Di sini saya lihat kayaknya semua sudah cukup dengan dirinya gitu kan. Kalau memang masih belum cukup dan dia main, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Cuman yang paling penting adalah komite ini harus melakukan evidence based policy making, masukan kepada presiden berbasis data, fakta dan kebutuhan, bukan asal Bapak senang. I like it.
Jangan asal Bapak senang, jangan ABS, based on reality, supaya ketika mengambil kesimpulan pun Presiden juga tidak sampai salah, begitu kan? Betul. Oke. Seperti itu. Nah, tantangannya, aku pengen tahu kalau dari perspektif Mas Billy, iya sih baru hitungan hari juga dilantik jadi komite eksekutif, tapi mungkin punya bayangan kira-kira tantangannya di lapangan apa ya untuk bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan seterusnya untuk percepatan pembangunan di Papua. Tantangannya kira-kira apa? Ya, tadi kita baru membahas tentang what is the right things, kan apa, ya. what, Ya. gitu kan. Kita belum berbicara, kita sedikit menyentuh why, mengapa itu penting. Tapi kita belum berbicara tentang how, bagaimana. Caranya itu yang paling penting. Delivery is very challenging untuk sebuah tempat yang namanya Papua yang sangat beragam dari sudut pandang latar belakang pendidikan. Ada yang sekolah tinggi banget, ada yang even SD aja enggak. Ada yang sampai ke jadi warga negara kehormatan di Amerika, teman kuliah saya jadi peneliti fisika kuantum, ya. Ada yang cuman sampai SD dan tinggal di kampung. Kita bicara suku, beragam. Ada yang kayak saya orang pesisir, cara pakai baju, makanannya sama tari-tariannya beda dengan orang pegunungan, beda-beda, ya, cara berpikirnya. Makanan beda, tempat tinggal beda, ada yang panas banget, ada yang dingin banget. Kita bicara agama. Ya, walaupun Papua mayoritas Kristen dan Katolik, tapi ada small proportion of Muslim di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Keberagaman ini menjadi challenge tertentu untuk how to deliver the message, pesannya agar nggak salah tangkap, itu dia. Ya kan? How to deliver the programs, eksekusinya agar tidak menimbulkan ketimpangan yang lebih parah lagi. Seperti itu, bukannya memperbaiki keadaan. Dan saya pikir the how ini will be very important sebagai faktor kunci untuk keberhasilan kerja kita. Karena biasanya begini, saya tidak hanya berbicara soal Papua, tapi kita berkaca di wilayah-wilayah lain yang pada umumnya ketika ada kebijakan A, ada program A, tidak menutup kemungkinan ada potensi slack itu apa ya? Clash di situ ya. Kalau di Papua bagaimana Mas Billy ngelihatnya, potensi itu tetap ada? Pasti kalau how-nya salah, delivery-nya salah, perspektif yang terbangun juga salah. Kalau perspektif yang terbangun salah, maka tentunya akan ada menyulut social horizontal problems di masyarakat karena acceptance-nya salah pesan. Pesannya bisa bagus, the what-nya bagus, the why-nya bagus, tapi how-nya salah juga nyampenya. Kesana. Jadi yang dipastikan adalah bagaimana delivery ini penyampaiannya ke masyarakat setempat itu benar. Betul. Jangan sampai. Nah, oke, kita menyampaikannya benar, tapi bisa jadi kan kita ngomong secara komunikasi. Ada noise di situ. Ada noise ini kan bisa dari kiri dan kanan. Iya. Gimana? Ya, itu menurut saya menjadi PR. Pertanyaan Mas ini tidak bisa saya jawab sekarang, tapi pertanyaan Mas ini menjadi self-critics buat komite eksekutif percepatan pembangunan Otsus Papua untuk memastikan bahwa the how-nya tadi delivery-nya itu berjalan secara efektif, bukan tentang cultural based approach aja seolah-olah one way bahwa apa yang kita sampaikan how-nya ini udah benar nih. Tapi kita lupa bahwa perahu ketika berjalan dari titik A ke titik B, kita asumsinya nggak ada gelombang, ya kan? Nah, ini menjadi feedback how to manage the noise yang intentionally. Kalau unintentionally menurut saya masih bisa kita coba backup kontrol dengan cepat, tapi intentional dalam dunia politik yang mana ada oposan, ada kepentingan yang ditabrak dan mereka kemudian memainkan isu itu, membuat kita harus melakukan orkestrasi komunikasi yang baik pada waktu-waktu momen-momen di mana terjadi gelombang seperti ini. But you're ready to face it. Saya harus siap nggak siap, harus siap gitu kan. Tapi thanks God saya punya pengalaman bekerja bersama Pak Jokowi yang mana banyak sekali gelombang-gelombang COVID-19. Oh iya tuh. Gelombang inflasi. Itu gelombang besar banget itu. Iya, gelombang demonstrasi berjilid-jilid di Papua. Yang mana saya menjadi salah satu narasumber yang ditanya how gitu kan. Gitu, dan menurut saya dalam political and policy making process itu sebuah proses belajar tanpa henti yang membuat saya ditanya siap nggak siap, saya akan jawab saya siap belajar dengan cepat dan siap untuk membuat terobosan. Oke, baik. Satu hal sebenarnya kalau soal Papua itu yang seringkali muncul di pemberitaan dan juga seringkali diperbincangkan adalah dengan pembangunan ini dikaitkan dengan keamanan. Yes, I know you are not police. Mas Billy juga bukan TNI dan sebagainya. Tapi sebagai anak Papua,
kalau melihat aspek keamanan, kita berbicara soal KKB di situ, kita berbicara soal pembangunan. Sebagai perspektif anak Papua, bagaimana sih Mas Billy ini melihat itu semua? Ya, Indonesia punya 17.000 pulau dan setiap pulau itu punya spesifik konflik yang macam-macam, Mas. Ada daerah yang konfliknya itu masalah kita bicara keamanan ya, keamanan. Keamanan itu ada tidak adanya konflik itu membuat daerah tersebut stable atau tidak stable, aman atau tidak aman. Dan ini penting sangat menjadi faktor kritis dalam pembangunan karena perspektif tentang investasi mau masuk atau enggak, faktor keamanan. Betul. Terus program-program mau berjalan dengan efektif atau enggak itu kan tergantung aman atau enggak aman. Dan setiap daerahnya tadi saya bilang 17.000 pulau punya faktor keamanannya masing-masing. Ya, ada yang beda-beda, ada yang karena agama, ya kan, antara agama tertentu dan agama tertentu, ada yang faktor ketimpangan sosial, ada provinsi yang antara yang berpunya the don'ts and the do's have itu membuat isu keamanannya berputar di sekitar situ. Papua very complex karena ada isu ekonomi di sana, ada isu kesejahteraan, ada isu politik, ada isu hardship, geographical hardship, artinya akses yang begitu sulit membuat masyarakat merasa tidak diperhatikan. Dan ini menjadi faktor kunci keamanan tersebut. Nah, harapan saya adalah bahwa faktor keamanan ini menjadi predeterminan dari keberhasilan pembangunan yang akan kita lakukan nanti bersama dengan Presiden Prabowo. Sehingga teman-teman mungkin di TNI, teman-teman di Polri yang harus berhadapan dengan isu ini bisa melakukan pendekatan yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalah ini secara holistik dan secara menyeluruh. Memang tidak mudah, tetapi bisa diusahakan yang terbaik. Mungkin pesan saya sebagai anak Papua adalah dilakukannya human based approach, tidak 100% security based approach karena konflik ini melibatkan dimensi sosial dan dimensi manusia. Sehingga human based approach itu harus menjadi kuncinya. Kalau kita melihat realitas sekarang, belakangan ada muncul di pemberitaan kita juga, Mas Billy, terkait dengan ada pembakaran sekolah, pembunuhan terkait oleh KKB begitu ya, yang diduga dilakukan oleh KKB, dan di sisi lain ada proses pembangunan di situ yang ingin dipercepat oleh Pak Prabowo. Bagaimana Mas Billy melihat dan menilai hal ini? Saya pikir sebagai seorang anak Papua, anak guru, anak guru yang bapak saya 78 tahun sampai sekarang masih mengajar, saya sedih ketika melihat ada guru yang terbunuh ya, seperti itu. Dan saya yakin Presiden Prabowo sudah mengetahui dan sudah memberikan instruksi, walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin beliau sudah tahu dan beliau sudah memberikan arahan untuk langkah-langkah strategis tersebut selesai. Ada sekolah yang saya pikir gini, Mas, kalau kita bicara demam, demam itu kan dengan adanya demam menunjukkan bahwa ada masalah fundamental yang belum selesai dalam tubuh kita. Jadi instead of fokus kepada pendekatan-pendekatan yang hanya menyelesaikan demam, minum paracetamol untuk menurunkan demam, itu tidak cukup. Harus menyelesaikan masalah hingga ke akar permasalahan. Apa sih yang membuat demam? Alerginya di bagian mana? Apa yang harus diselesaikan? Ini menjadi reminder bagi kita, pemerintah, agar menyelesaikan masalah Papua itu secara holistik dan menyeluruh. Bukan hanya sekadar optik, bukan hanya paracetamol yang membunuh demam semata. Sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang cukup menyayat hati seperti ini terjadi di masa depan nanti. Sekarang saya kembali lagi mau kepo soal figur seorang Billy Mambrasar ini. Kenapa mau di era Pak Jokowi masuk struktur pemerintah, mau di era Pak Prabowo akhirnya juga mau? Kenapa mau memutuskan untuk mau masuk nih di struktur pemerintah untuk di Papua ya? Iya, jadi nama saya itu kan panjang Mas ya, Gracia Josafat Jobel Mambrasar. Jadi ketika beredar di wartawan, mereka tuh sempat bingung, ini Gracia Josafat Jobel Mambrasar ini mbak-mbak dari mana gitu kan. Ya bukan wartawan aja yang sering bilang mbak tukang gosen gitu kan, juga kalau diantar kemana mbak makanannya, maaf Mas, Gracia itu juga nama laki-laki gitu kan. Anyway, Gracia Josafat Jobel Mambrasar itu artinya Gracia anugerah, Josafat pahlawan, Jobel adalah kebebasan. Jadi ketika orang tua saya memberikan nama saya sebuah anugerah yang saya doakan untuk menjadi pahlawan bagi negara ini untuk membawa kebebasan bagi masyarakat. Kebebasannya dari kemiskinan, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari ketimpangan sosial. Itu doa bapak saya. Jadi ketika pertama saya ditunjuk sebagai staf khusus dan saya tanya kepada bapak saya, Pak Jokowi menyampaikan, Pak Mambrasar, bapak saya ya. Mambrasar menyampaikan itu sesuai dengan doa saya. Jadi kamu ambil kesempatan tersebut. Sama juga ketika Pak Prabowo meminta
saya untuk menjadi bagian dari komite eksekutif, saya pikir itu bagian dari untuk mewujudkan doa orang tua saya agar membuat dampak ya walaupun kecil tapi at least saya berusaha untuk membuat dampak bagi Indonesia gitu. Oke, last, terakhir banget karena Mas Billy ini harus terbang gitu kan. Jatuhnya sudah menanti. Pesawatnya udah nunggu. Kalau Mas Billy nggak datang nggak terbang. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Emangnya Maria Carey ditunggu pesawat. Oke, last but not least, apa yang Mas Billy mau katakan kepada warga Papua kalau sedang menonton ini? Apa yang ingin Mas Billy katakan? Siapapun, orang tua, orang muda, this is yours. Oke, bagi saya kita berikan apresiasi kepada Presiden Prabowo ya, Presiden dan Wapres ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk niat baik mereka memperhatikan Papua. Sebelum kita bicara dampak nanti ya. Kita bicara dampak perspektif apakah ini berhasil atau tidak berhasil itu belakangan. Tapi kita lihat dulu. Presiden Prabowo mengeluarkan impres pembentukan komite akselerasi atau percepatan pembangunan outsourcing. Artinya Presiden punya hati, punya semangat untuk membangun Papua. Itu dulu kita apresiasi. Apabila seorang pemimpin sudah memiliki hati, sudah memiliki keinginan, maka dia dari dalam hatinya memang ingin adanya perubahan. Dan ini tidak bisa berjalan dengan efektif kalau hanya presiden saja yang bekerja sendiri. Ini butuh interaksi dua arah. Dari pemerintah kepada masyarakat, dari masyarakat kepada pemerintah. Mari kita sambut dengan baik dan kita lakukan peran kita masing-masing untuk memastikan agar cita-cita beliau dapat tercapai untuk kesejahteraan Papua. Oke, terima kasih Mas Billy Mambrasar sudah berdiskusi dan semoga kita nantikan kerja-kerja dari komite eksekutif ini. Kita tentu nantikan bagaimana Papua di era Pak Prabowo Subianto. Demikian liputan Antos untuk kali ini. Thank you so much. Safe flight, Mas Billy. Terima kasih, Mas. Salam untuk teman-teman di sana. Iya. Dan sampai jumpa saudara. Tetap di liputan Antos di episode berikutnya.